30 30 21 30 62. Perkenalkan, nama saya Herawati, NIM 193030213058. Perkenalkan, nama saya Linawati, NIM 193030213049. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Aminah, NIM 193020213032. Kami dari kelompok 4 pada video kali ini akan membahas tentang cara menangani dan melatih anak pemalu agar lebih pemberani. Baik, selamat menyaksikan videonya. Sebetulnya tiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam melewati tugas-tugas perkembangan dan cara berinteraksi di lingkungan sosial. Sebagian anak tampak sangat percaya diri dan mudah sekali masuk ke lingkungan baru. Namun, bagi sebagian yang lain ada juga yang mengalami kesulitan berkenalan dengan orang baru. Bahkan ada anak yang merasa ketakutan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sikap pemalu pada anak biasanya tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi ada beberapa faktor yang mendasarinya. Sikap pemalu dikatakan wajar jika ditampilkan dalam proporsi yang cukup. Misalnya, anak menunjukkan rasa malu ketika berkenalan dengan orang baru. Anak merasa demam panggung saat pertama kali pentas, atau anak merasa butuh waktu beberapa saat untuk masuk lingkungan yang belum ia kenal. Namun ini hanya terjadi di awal-awal pertemuan saja. Kemudian setelah beberapa waktu, anak sudah mampu mengatasi perasaan malunya karena sudah ada proses adaptasi. Namun apabila hal tersebut berlangsung lama, terus-menerus, bahkan sampai anak menghindari kontak mata dengan orang lain, selalu bersembunyi di belakang orang tua, ada rasa gemetar, gugup, bahkan cemas saat masuk ke lingkungan baru, maka sebaiknya orang tua segera mengatasi hal tersebut, agar tidak berdampak buruk terhadap perkembangan anak di masa depan. Ada beberapa faktor penyebab anak menjadi pemalu. Yang pertama, pola asuh orang tua. Orang tua yang sering mengkritik anak, mengekang, kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, sering melarang anak karena terlalu khawatir, atau orang tua yang sangat overprotektif terhadap anak tanpa disadari akan membatasi ruang gerak anak dan membatasi kesempatan anak untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan, sehingga cenderung membentuk kepribadian introvert atau menutup diri. Yang kedua, proses belajar dari perilaku orang tua. Ayah atau ibu yang pemalu lebih suka menyendiri, menghindari interaksi sosial, jarang berkomunikasi dengan orang lain. Secara otomatis, anaknya akan meniru perilaku orang tua dan tidak mendapat cukup pengalaman bagaimana cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, sehingga anak akan mengalami kesulitan menumbuhkan rasa empati dan peduli. Pada akhirnya cenderung menghindari kontak sosial. Yang ketiga, adanya pengalaman buruk, seperti ketika anak mengalami suatu kejadian yang memiliki penilaian buruk, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Contohnya, misalnya ketika anak pertama kali berdiri di atas panggung, tiba-tiba ditertawakan banyak orang. Jika persepsi anak pada saat itu ia dipermalukan, maka anak akan berhenti melakukan hal tersebut dan ada rasa takut untuk mengulanginya karena ada perasaan malu yang ia rasakan. Yang keempat, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi. Jika anak kurang diberikan kesempatan bermain pada teman-temannya, lebih banyak main di dalam rumah, kurang berinteraksi di luar, maka jangan heran jika ia menjadi pemalu, menarik diri, takut, dan merasa cemas karena kurang gerak. Yang keempat, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi. Jika anak kurang diberi kesempatan bermain pada teman-temannya, lebih banyak main di dalam rumah, kurang berinteraksi di luar, maka jangan heran jika ia menjadi pemalu,
menarik diri, takut, dan merasa cemas karena ruang geraknya terbatas hanya dengan anggota keluarga di rumah, maka orang lain selain keluarga adalah sesuatu yang asing baginya. Yang kelima, adanya perasaan rendah diri. Hal ini berkaitan dengan persepsi anak terhadap dirinya sendiri. Anak-anak yang harus mempunyai perasaan baik terhadap dirinya, anak yang merasa dicintai, disupport, dan disayangi oleh orang tua, maka akan memiliki rasa persepsi yang baik terhadap dirinya, tidak akan rendah diri dan tidak akan meragukan kemampuan. Yang kelima, adanya perasaan rendah diri. Hal ini berkaitan dengan persepsi anak terhadap dirinya sendiri. Anak-anak yang harus mempunyai perasaan yang baik terhadap dirinya, anak yang merasa dicintai, disupport, dan disayang oleh orang tua, maka akan memiliki persepsi yang baik terhadap dirinya, tidak akan rendah diri, dan tidak akan meragukan kemampuannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi sikap pemalu pada anak. Sebetulnya, tiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam melewati tugas-tugas perkembangan dan cara berinteraksi di lingkungan sosial. Sebagian anak tampak sangat percaya diri dan mudah sekali masuk di lingkungan baru, namun bagi sebagian yang lain, ada yang juga mengalami kesulitan berkenalan dengan orang baru. Bahkan ada anak yang merasa ketakutan ketika berinteraksi dengan orang baru dan dengan lingkungan sekitarnya. Sikap pemalu pada anak biasanya tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi ada beberapa faktor yang mendasari sikap pemalu. Dikatakan wajar jika ditampilkan dalam proporsi yang cukup. Misalnya, anak menunjukkan rasa malu ketika berkenalan dengan orang baru, anak merasa demam panggung saat pertama kali pentas, atau anak merasa butuh waktu beberapa saat untuk masuk ke lingkungan yang belum ia kenal. Namun ini hanya terjadi di awal pertemuan saja. Kemudian setelah beberapa waktu, anak sudah mampu mengatasi perasaan munculnya karena sudah ada proses adaptasi. Namun apabila hal tersebut berlangsung lama, terus-menerus, bahkan sampai anak menghindari kontak mata dengan orang lain, selalu bersembunyi di belakang orang tua, adanya rasa gemetar, gugup, bahkan cemas saat masuk ke lingkungan baru, maka sebaiknya orang tua segera mengatasi hal tersebut agar tidak berdampak buruk terhadap perkembangan anak di masa depan. Bagaimana melatih anak agar tidak pemalu? Anak pemalu biasanya mandiri, bijaksana, dan berempati. Namun negatifnya adalah anak pemalu sering tidak suka atau takut mencoba hal baru. Ia biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru, sehingga mungkin lebih sulit untuk berteman. Bukan tidak ingin berteman, ia ingin berteman, namun ia sulit untuk mendekati orang lain. Bisa karena ia takut atau memang tidak tahu bagaimana cara memulainya. Beberapa hal yang bisa membantu anak agar tidak menjadi pemalu lagi, yaitu yang pertama, bangun rasa percaya diri anak. Sebaiknya jangan katakan ke anak bahwa dirinya itu pemalu. Ini hanya akan membuat anak merasa makin kurang percaya diri dan makin berbeda dengan anak lainnya. Yang kedua, tempatkan anak pada situasi sosial. Beri anak kesempatan untuk selalu berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang tidak dikenal. Hal ini dapat membantu menghilangkan rasa malu anak secara perlahan. Yang ketiga, menunjukkan empati. Jika melihat anak takut atau malu saat bertemu orang, katakan padanya bahwa ia tidak perlu takut. Yang keempat, bantu anak berinteraksi dengan orang lain. Beberapa anak mungkin tidak tahu harus bagaimana saat bertemu dengan orang. Mungkin perlu menunjukkan bagaimana cara menyapa orang, berbicara, dan bersikap ramah dengan orang lain.
Sebenarnya, setiap anak memiliki karakternya sendiri-sendiri dan tidak ada yang salah jika anak kita ternyata termasuk ke dalam kelompok anak yang pemalu. Yang menjadi masalah adalah jika sikap pemalunya berlebihan. Ini membuat dia jadi takut ketemu orang, tidak berani menyapa orang lebih dahulu, atau ketika berada di lingkungan yang baru buat dia jadi bersembunyi. Hal ini yang di masa depan berpotensi membuat dia terpaksa harus berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Sebagai orang tua, yuk kita bantu anak kita untuk mengatasi sifat pemalunya. Perilaku pemalu pada anak termanifestasi dari sifat yang dimiliki oleh si anak kita, dan salah satu yang menjadi dasar sifat pemalunya adalah lantaran self-esteem yang tidak berkembang secara baik pada anak. Self-esteem adalah sebuah rasa yang dimiliki oleh seorang anak tentang dirinya. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana anak akan berperilaku sehari-hari. Anak yang self-esteemnya tinggi tentu akan lebih merasa nyaman dengan dirinya sendiri, membuat dia lebih berani mencoba dan tidak takut berhadapan dengan kegagalan. Sedangkan self-esteemnya rendah pada anak akan cenderung membuatnya merasa tidak mampu melakukan hal-hal tertentu, membuatnya lebih menarik diri, dan bisa juga dia menjadi anak yang tampil sebagai anak yang pemalu. Untuk mengembangkan self-esteem yang positif pada anak tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sekejap. Prosesnya panjang. Tetapi kita bisa melakukannya mulai dari sekarang dengan menghargai setiap proses yang dia lakukan. Mengapresiasi setiap peningkatan dari hal-hal yang dia lakukan. Mendorongnya untuk lebih banyak bergaul dengan teman sebayanya, dan setiap langkah kecil yang berhasil dia tempuh adalah hal yang perlu kita rayakan bersama-sama dengan si anak. Tetapi jangan khawatir, kita bisa membantu anak mulai dari sekarang sejak usianya yang masih sangat-sangat muda. Beri apresiasi untuk proses yang dia jalani. Beri pujian untuk setiap pencapaian yang berhasil dia tempuh. Semua langkah kecil akan menjadi langkah besar di tahapan perkembangan berikutnya. Yang penting anak kita punya rasa bangga akan dirinya. Dan mudah-mudahan rasa percaya dirinya tumbuh sehingga dia menjadi anak yang lebih pemberani.